Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 91, Asumsi. Pikirannya langsung blank. Su Chen menatap Gu Qingluo seolah otaknya tiba-tiba berhenti bekerja. Saat itu, dia merasa seperti orang yang baru saja menyelundupkan makanan tetapi tertangkap oleh istrinya. Ada beberapa kepanikan, kegelisahan, dan melankolis. Namun sesaat kemudian, perasaan itu menghilang, karena Gu Qingluo berpaling. Dia tidak melihat kembali ke arah Su Chen ketika dia pergi. Su Chen merasa hatinya tenggelam. Dia merasakan sedikit kebebasan dan kenyamanan, tetapi dia merasakan lebih banyak kesedihan dan kemarahan. Zhu Xianyao tidak menyadari gejolak emosi Su Chen. Dia menarik lengannya dan bertanya, "Ada apa?" "Oh, tidak apa-apa." Su Chen tampak tersentak dari linglung. "Ayo lanjutkan, kita bisa membicarakannya sambil jalan." Mereka bertiga pergi, dan para siswa yang mengelilingi mereka perlahan-lahan bubar ketika mereka melihat tidak ada hal menarik yang akan terjadi. Setelah semua orang menghilang, Gu Qingluo muncul kembali dari hutan kecil. Dia menatap sosok Su Chen yang pergi, air mata mengalir di wajahnya. Dia menangis lama sekali sebelum pergi sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa tidak lama setelah dia menghilang, wanita cantik dari klan Zhu, Yan Niang, tiba-tiba muncul kembali. Zhu Yan Niang menatap sosok Gu Qingluo yang memudar dan tertawa. "Menarik, sepertinya kita telah menemukan petunjuk tersembunyi." Sebuah suara mendengus dengan dingin, "Dia hanya kekasih yang tidak penting. Apa gunanya dia memilikinya? Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi, jika semuanya berjalan sesuai rencana? Penemuan semacam ini tentu saja tidak akan berguna, tapi jika..." Zhu Yan Niang berhenti bicara. Suara dingin itu berkata, "Kamu pikir sesuatu akan terjadi? Dia hanya junior yang tidak penting. Jika bukan karena fakta bahwa kami membutuhkan dia untuk menghapus pemberitahuan itu, kami akan memusnahkannya sejak lama. Ini masih institut naga tersembunyi. Lebih baik tetap berhati-hati. Jangan khawatir tentang itu. Ada orang yang akan berurusan dengan Hidden Dragon Institute, dan saya akan mengurus si Kai Huang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah fokus berurusan dengan Su Chen. Tapi meski begitu, aku masih merasa masalah ini tidak sesederhana yang kita pikirkan untuk beberapa alasan," kata Zhu Yan Niang, alisnya menyatu dalam pemikiran yang dalam. "Kamu terlalu memikirkan banyak hal, tidak ada gunanya," kata suara dingin itu sebelum perlahan menghilang. Zhu Yan Niang menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Masalah tingkat tinggi akan ditangani oleh orang-orang tingkat tinggi. Misi utamanya adalah berurusan dengan Su Chen. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, itu akan dianggap sebagai kegagalan di pihaknya. Saat dia memikirkan hal ini, dia mulai berjalan dengan ringan menuju menara energi asal. Pada saat itu, Su Chen, Zhu Xianyao, dan Zhu Chenli telah memasuki menara energi asal. Mereka tertawa saat berbicara, dan sepertinya semua perselisihan mereka sebelumnya telah menghilang seperti awan asap. Setelah Zhu Xianyao menyetujui persyaratan Su Chen, situasinya menjadi stabil. "Jadi, bisakah kita pergi ke dunia mimpi sekarang untuk menurunkannya?" Zhu Xianyao bertanya sambil memeluk lengan Su Chen. "Apakah kamu begitu terburu-buru?" Su Chen bertanya. "Ibuku menghabiskan puluhan ribu origin stone setiap hari untuk menahan surga Kai Huang. Menjadi pejabat impian tingkat 5 cukup mengesankan. Satu tubuh pertempuran adamantin menghancurkan semua rencana kami," jawab Zhu Xianyao. Paling tidak, kata-kata yang baru saja diucapkannya tulus. Meskipun klan Zhu Gunung Horizontal dan bisnis mereka besar, memungkinkan mereka untuk membayar harga ini, kehilangan puluhan ribu batu asal setiap hari tidak mudah untuk bertahan. "Oke, mohon tunggu sebentar." Su Chen mengangguk setuju. Namun, ketika mereka akan memasuki kamarnya, mereka tiba-tiba disapa oleh suara keras. Mereka bertiga berbalik kaget untuk menemukan bahwa seseorang tiba-tiba masuk ke ruangan dari pintu samping. Itu adalah tebing besi. Tebing besi tersandung ke depan, tubuhnya berlumuran darah. Dia berteriak, "Guru!" Tebing besi, Su Chen bergegas ke sisinya. "Apa yang telah terjadi?" Seseorang menerobos masuk ke perpustakaan dan mengambil. "Apa yang mereka ambil?" Su Chen buru-buru bertanya. "Mereka mengambil manual untuk surga Kai Huang." Tebing besi dengan keras menjawab sebelum matanya berputar ke belakang kepalanya dan pingsan.
Apa, Zhu Chenli dan Zhu Xianyao juga merasakan penglihatan mereka nanar? Manual untuk surga Kai Huang telah diambil, apa yang terjadi? Keduanya secara bersamaan menatap Su Chen, yang ekspresinya juga berubah, bagaimana ini bisa terjadi? Terbukti, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi juga. Su Chen, sebaiknya beri kami penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhu Chenli berkata dengan marah. Itu benar. Mengapa orang lain bisa memasuki menara energi asal Anda? Zhu Xianyao berkata dengan tidak sopan. Cahaya melintas di mata Su Chen. Ada disk pencitraan di perpustakaan yang merekam semua yang terjadi. Kita akan tahu apa yang terjadi segera setelah kita melihatnya. Dia masuk ke perpustakaan setelah dia mengatakan itu. Zhu Chenli dan Zhu Xianyao saling melirik. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengejar Su Chen. Ketika mereka sampai di perpustakaan, mereka menemukannya dalam keadaan berantakan, seolah-olah tornado telah menyapu ruangan. Su Chen mengeluarkan Origin Formation Disk dari sudut ruangan, itu adalah Imaging Disk. Setelah mengaktifkannya, mereka dengan cepat melihat seseorang menutupi wajah mereka menerobos masuk. Setelah membalikkan perpustakaan mencari sesuatu, mereka akhirnya menemukan manual tipis dengan kata-kata, Surga Kai Huang, tertulis di atasnya. Orang yang berpakaian hitam dan bertopeng memasukkan manual ke dalam pakaian mereka sebelum mencoba melarikan diri. Namun tanpa diduga, orang tersebut baru saja mencapai pintu masuk ruangan ketika mereka bertemu dengan tebing besi. Tebing besi berteriak dan menyerang ke depan, tapi dia sangat jelas bukan lawan dari orang bertopeng dan berpakaian hitam. Dia dikirim terbang dengan satu pukulan, langsung pingsan, dan orang bertopeng berpakaian hitam mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Xianyao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Mereka akhirnya meyakinkan Su Chen untuk menghapus pemberitahuan itu setelah begitu banyak usaha. Tetapi sekarang orang bertopeng telah muncul dan mencuri surga Kai Huang. Semua rencana mereka hancur dalam sekejap. Zhu Chenli mengutuk, marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa banyak orang yang tahu bahwa Anda yang menemukan surga Kai Huang? Su Chen menjawab, cukup banyak orang. Kami tidak pernah merahasiakannya sejak awal. Apa, kenapa tidak? Su Chen menatapnya, agak bingung. Karena kami berencana untuk menjualnya kepada publik sejak awal. Hanya karena Anda menyembunyikan pemberitahuan penjualan kami sedikit tertunda. Zhu Chenli membeku. Dia tiba-tiba teringat bahwa Su Chen tidak pernah berencana menyimpan surga Kai Huang untuk dirinya sendiri. Karena itu, sama sekali tidak mengherankan jika orang tahu surga Kai Huang ada di dalam menara energi asal. Jika bukan karena campur tangan klan Zhu, pihak lain mungkin bahkan tidak perlu mengambil manual secara paksa. Mereka bisa membelinya dari dunia mimpi seharga 100 tetesan mimpi. Campur tangan klan Zhu telah membatasi rencana distribusi Su Chen, tetapi itu juga menyebabkan orang-orang yang tertarik dengan keterampilan itu salah paham. Mereka tidak mengetahui rencana Su Chen dan si Kai Huang untuk mendistribusikan teknik kultivasi secara publik. Dengan demikian, mereka mungkin telah menganalisis situasi berdasarkan akal sehat dan menyimpulkan bahwa siapapun yang memiliki teknik ini akan sangat menghargainya dan mencoba menyimpannya untuk diri mereka sendiri, tersembunyi dan terkunci sehingga menjadi rahasia. Jika mereka menawarkan harta langka sebagai ganti teknik, apalagi uang, itu akan mencemarkan dan merendahkan teknik rahasia, dan jika negosiasi gagal, itu bahkan mungkin menimbulkan permusuhan. Dengan demikian, orang-orang yang merindukan teknik rahasia tidak berencana untuk membelinya sejak awal. Sebaliknya, mereka memilih untuk mencurinya. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Zhu Chenli dan Zhu Xianyao mencapai kesimpulan itu dalam sekejap. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan logika itu. Manfaat dari mereka sendiri yang mencapai kesimpulan seperti itu adalah jauh lebih meyakinkan daripada jika Su Chen menjelaskannya kepada mereka. Lagi pula, mereka sampai pada kesimpulan itu sendiri, dan siapa yang pernah meragukan alasan mereka sendiri? Zhu Chenli dan Zhu Xianyao sangat kesal. Tepat ketika mereka yakin bahwa mereka telah melewatkan kesempatan mereka dan bahwa surga Kai Huang telah hilang untuk selamanya. Su Chen tiba-tiba mengeluarkan seruan terkejut saat dia terus menonton Imaging Disk. Apa yang membuatmu begitu terkejut? Kata Zhu Chenli tanpa sedikit pun niat baik. Saya pikir saya dapat menemukan mereka, jawab Su Chen. Bab 92,
Pencurian buku. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Su Chen, mereka langsung bersemangat. Bagaimana kita menemukan orang bertopeng itu? Su Chen menunjuk ke Imaging Disk. Dengar, meskipun orang bertopeng itu bisa mencuri surga Kai Huang, mereka masih mengaktifkan jebakan kecil yang kusiapkan untuk mereka. Mereka menjatuhkan botol obat itu. Mereka berdua melihat ke arah yang ditunjuk Su Chen dan melihat bahwa orang bertopeng itu benar-benar menjatuhkan sebotol obat saat mereka mengambil manualnya. Mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa botol obat telah ditempatkan dengan buku itu, dan sebuah pengait telah dihubungkan ke laci itu sendiri dan botol obat. Ketika orang bertopeng itu membuka lacinya, mereka juga membuka tutup botolnya, menyebabkan obat di dalamnya tumpah. Namun, sepertinya tidak ada yang terjadi atau keluar dari vial. Mereka yang tidak menyadari apa yang terjadi mungkin mengira itu hanya kosong. Namun, karena Su Chen mengatakan bahwa itu adalah jebakan kecil yang dia tinggalkan, itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Apa yang ada di dalam vial? Zhu Xianyao bertanya. Dupa 1000 kilometer, jawab Su Chen. Ketika mereka mendengar Su Chen, mata mereka berbinar. Su Chen tidak perlu menjelaskan apapun. Zhu Xianyao berkata, cepat cari tikus pengendus dupa, kita bisa melacak aromanya untuk menentukan siapa sebenarnya yang berani mencuri teknik rahasia klan Zhu. Bagi Zhu Xianyao, surga Kai Huang sudah menjadi milik klan Zhu saja. Apa yang harus kita lakukan setelah kita menemukannya? Zhu Chenli bertanya. Surga Kai Huang tidak bisa diekspos. Siapapun yang bersentuhan dengannya harus mati, kata Zhu Xianyao, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Zhu Chenli pergi untuk mengikuti perintahnya. Kemungkinan besar, dia pergi mengumpulkan orang untuk pengejaran. Ketika Zhu Chenli pergi, hanya Su Chen dan Zhu Xianyao yang tersisa. Su Chen menghela nafas, saya tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berubah drastis. Saya harap ini tidak akan mempengaruhi kesepakatan di antara kita. Zhu Xianyao secara alami tahu kesepakatan apa yang dimaksud Su Chen. Dia awalnya merasa pria di depannya itu pintar, tetapi ketika dia memikirkan ciuman mereka sebelumnya, dia tahu bahwa dia sebenarnya hanya seorang cabul. Penghinaan di hatinya sangat meningkat, dan dia menyesal membiarkan dirinya dimanfaatkan olehnya. Karena itu, dia kehilangan semua kepura-puraan keramahan saat dia berkata dengan dingin, selama kamu membatalkan pemberitahuan klan dan menerima baptisan penghapus kesedihan klan Zhu, kami akan menindaklanjutinya. Apakah baptisan penghapus kesedihan itu? Su Chen tidak mengerti. Baptisan penghapus kesedihan adalah salah satu teknik mutlak klan Zhu. Itu menyebabkan seseorang melupakan semua yang telah terjadi dalam jangka waktu tertentu. Selama Anda menerima baptisan ini dan benar-benar melupakan surga Kai Huang, kerjasama kita akan dianggap lengkap. Karena masalah telah berkembang ke titik ini, Zhu Xianyao merasa bahwa tidak perlu menyembunyikan hal-hal tertentu dari Su Chen. Jadi begitu, Su Chen akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia dan si Kai Huang tidak dapat memahami satu hal, klan Zhu dapat menangani Su Chen. Tetapi bagaimana mereka akan menghadapi si Kai Huang? Jika Su Chen terbunuh, maka dia terbunuh. Tetapi si Kai Huang adalah salah satu instruktur Hidden Dragon Institute. Dimanapun mereka membunuhnya, itu pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Namun, dengan pembaptisan penghapus kesedihan, hasil akhirnya jauh lebih sederhana. Klan Zhu tanpa ragu berencana menggunakan teknik ini untuk menghadapi si Kai Huang. Dengan begitu masalah dapat diselesaikan tanpa pernah membunuh siapapun, dan sejak saat itu surga Kai Huang akan menjadi milik klan Zhu saja. Jika mereka memiliki kendali yang signifikan atas pembaptisan penghapus kesedihan, mereka bahkan dapat menyebabkan Su Chen melupakan isi perjanjian mereka. Dan jika Su Chen tidak dapat mengingat ketentuan perjanjian mereka, mereka tidak perlu membayar harga sama sekali. Rencana yang cukup bagus, Su Chen diam-diam tertawa, hatinya dingin. Zhu Xianyao tidak tahu bahwa satu kalimat yang baru saja diucapkannya telah mengungkapkan begitu banyak hal kepada Su Chen. Dia masih sibuk dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan, dia juga bingung mengapa situasinya berkembang seperti itu. Apakah itu hanya kebetulan bahwa seseorang telah mencuri teknik itu tepat ketika mereka menyelesaikan negosiasi mereka dengan Su Chen? Meskipun dia memiliki beberapa kecurigaan, tidak mungkin dia bisa menilai setiap kemungkinan. Keduanya masih menyimpan motif jahat mereka sendiri dan merencanakan satu sama lain ketika Zhu Chenli mengirim kabar bahwa dia telah menemukan tikus pengendus dupa dan juga mengumpulkan anggota lain dari klan Zhu.
Zhu Xianyao tersentak dan hendak mengejar ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Su Chen. Kamu tidak mencoba mengadu domba dua kelompok orang satu sama lain untuk kentunganmu sendiri kan? Ekspresi bingung muncul di wajah Su Chen. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Untuk menyampaikan kebohongan yang meyakinkan, panggung perlu diatur, tetapi aktornya juga harus berbakat. Ekspresi polos Su Chen tampak sangat asli, dan bahkan Zhu Xianyao tidak yakin apakah dia terlalu memikirkannya. Tapi dia masih berkata sesaat kemudian, ikut aku. Dia meraih Su Chen. Meskipun dia juga berada di Ki Drawing Realm, Su Chen tidak memiliki cara untuk menghindari genggamannya. Dia tertegun, dia telah mengalami secara langsung kekuatan dari garis keturunan setan Sliheart, dan dia tahu bahwa dia bukanlah lawannya bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan mesmernya. Saat dia meraih Su Chen, Zhu Xianyao berlari keluar dari menara. Setelah mereka menghilang beberapa saat, seseorang muncul dari pintu samping, itu adalah Cloud Leopard. Dia menepuk tebing besi dan berkata, bangun, mereka sudah pergi. Aku tidak bisa bangun. Sakit, tebing besi menggertakkan giginya dan berkata, sialan, mereka bahkan tidak memverifikasi lukaku. Semua waktu yang saya habiskan untuk menyiksa diri sendiri benar-benar sia-sia. Su Chen diseret keluar dari Hidden Dragon Institute. Dia menemukan Zhu Chenli, Zhu Yanniang, dan yang lainnya sedang menunggu mereka. Selain keduanya, ada 4 pria kekar, kemungkinan penjaga sewaan klan Zhu. Barisan ini tidak terlalu mengesankan, tetapi klan Zhu tampaknya tidak menganggapnya sebagai masalah. Zhu Yanniang memegang binatang kecil di tangannya, itu adalah tikus pengendus dupa, yang terus-menerus menjerit saat menunjuk lurus ke depan. Begitu Zhu Xianyao keluar, dia berkata, ayo pergi. Meskipun dia adalah yang terlemah di grup, dia memiliki status tertinggi. Mereka semua langsung beraksi. Zhu Yanniang menatap Su Chen dan berkata, mengapa kamu membawa anak ini bersama kita? Zhu Xianyao menjawab, semuanya karena dia, jadi saya membawanya bersama kita untuk berjaga-jaga. Jika terjadi kesalahan, kita akan membunuhnya. Oke, semua orang setuju. Su Chen tidak senang dengan pernyataan itu. Kamu baru saja setuju untuk menjadi wanitaku, tapi sekarang kamu merubah kesepakatan sepihak. Jika itu yang akan kita mainkan, tidak ada gunanya melanjutkan bisnis. Tutup mulutmu, itu semua karena salahmu sehingga surga Kai Huang dicuri oleh orang lain, kata Zhu Xianyao dengan marah. Itu karena aku tidak pernah berencana menyimpannya untuk diriku sendiri. Jika Anda tidak datang, orang akan dapat membelinya di dunia mimpi hanya dengan 100 tetesan mimpi. Mengapa ada orang yang perlu mencurinya? Cukup menjual teknik ilahi semacam itu dengan harga seperti itu membuatmu menjadi idiot yang tidak tahu nilai apapun. Tapi si bodoh ini yang menciptakan teknik suci ini, bukan orang pintar sepertimu. Jika Anda ingin mengontrol teknik ini, Anda harus menyetujui orang idiot seperti saya. Anda sebaiknya menjelaskan hal ini. Jika tidak, bahkan jika Anda membunuh orang yang mencuri manual tersebut, Anda tidak akan dapat menyelesaikan transaksi kita. Kamu, Zhu Xianyao, sangat marah sampai tidak bisa berkata-kata. Saat mereka berdebat, sekelompok orang terus berlari ke depan, mengikuti tikus pengendus dupa. Babak 93, Penghalang. 1. Suara mendesing. Orang bertopeng itu terbang di udara beberapa kali, mendarat di depan Zhang Tingyu. Kamu mengerti? Zhang Tingyu bertanya dengan tenang dengan tangan di belakang. Orang bertopeng itu berlutut di tanah dengan tangan terulur di depannya, menawarkan sebuah panduan. Membalas pertanyaan senior, itu milik kita sekarang. Apakah ada kecelakaan yang tidak terduga? Ibu ketiga Guan bertanya. Orang bertopeng itu menjawab, semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak ada kecelakaan yang tidak terduga terjadi. Pada saat orang bertopeng itu menjawab, Zhang Tingyu telah mengambil manual itu dan mulai memindainya. Dia memeriksanya dengan sangat rajin, memindai setiap kata dan kalimat. Semakin banyak dia membaca, semakin serius ekspresinya. Bagaimana menurutmu? Jiang Tao bertanya. Zhang Tingyu tidak menjawab. Dia terus membacanya dengan saksama, menyebabkan yang lain menjadi sangat cemas sehingga seolah-olah 100 cakar mencakar hati mereka. Setelah sekian lama, Zhang Tingyu akhirnya menutup manualnya dan menghela nafas. Desahan ini menyebabkan semua orang merasa kecewa, itu palsu. Tidak, ini nyata.
dan tekniknya adalah teknik kultivasi mendidih darah yang sangat luar biasa. Ada peluang sukses 40%, dan bahkan jika seseorang gagal, mereka dapat mencoba lagi setelah setengah tahun berkultivasi tanpa kerugian. Sungguh jenius, hanya seorang jenius yang bisa mengembangkan teknik seperti itu. Siapa yang tahu bagaimana si Kai Huang memikirkan teknik yang begitu indah dan rumit? Dia sebenarnya bisa menyelesaikan sesuatu yang belum bisa dicapai umat manusia selama puluhan ribu tahun. Saat Zhang Tingyu berbicara, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kagum. Dia menghela nafas hanya karena tekniknya sangat indah. Semua orang sangat senang setelah mendengar ini. Hong Ming berkata, "Hebat, sekarang teknik ilahi ini ada di tangan kita. Si Kai Huang bisa melupakan memonopolinya. Keenam klan kami telah sepakat bahwa, selain klan kami, tidak ada orang lain yang dapat mempelajarinya." Lalu bagaimana dengan si Kai Huang? Zhong Sisi bertanya. Dia juga tahu surga Kai Huang. Kita hanya perlu menemukan kesempatan untuk berurusan dengan pasangan master siswa, kata Zhang Tingyu muram. Juga, kita mungkin harus menemukan nama lain untuk surga Kai Huang. Karena 6 klan kita memilikinya bersama, mengapa tidak menyebutnya surga 6 klan, kata Jiang Tao. Ibu ketiga Guan tertawa, saya pikir kedengarannya cukup bagus. Zheng Basan adalah yang paling tidak sabar. Dia cemberut, mengapa kamu masih banyak membual? Cepat, buat salinannya agar kita masing-masing bisa mendapatkannya. Tentu saja, Zhang Tingyu mengangguk. Seseorang melangkah keluar dari belakangnya dan mengeluarkan beberapa slip giok, mengarahkan mereka ke manual. Karakter pada manual ditorehkan ke jade slip menggunakan inscription origin skill, yang dianggap sebagai teknik arcana kuno. Dalam sekejap, surga Kai Huang telah sepenuhnya disalin, dan masing-masing dari 6 tokoh klan penting sekarang memiliki salinannya. Masing-masing dari mereka tidak memeriksanya dengan cermat hanya karena mereka tertarik. Lagi pula, 6 tokoh klan penting semuanya memiliki basis kultivasi dari alam pembukaan yang atau lebih tinggi, dan surga Kai Huang tidak akan banyak berguna bagi mereka. Namun, karena orang yang menuliskan manual pada slip giok adalah seseorang dari klan Zhang, 5 klan lainnya khawatir klan Zhang akan mencoba mempermainkan mereka. Mereka terus-menerus membandingkan keduanya. Tak satu pun dari mereka saling percaya. Setelah memastikan bahwa prasasti itu akurat untuk kepuasan semua orang, Zhang Tingyu berkata, sekarang setelah kita menyelesaikan misi, artinya kita telah melakukan layanan hebat untuk klan kita masing-masing. Karena kita sudah selesai, kenapa kita tidak mencari tempat untuk bersulang? Jiang Tao tertawa. Setuju, akhirnya kita bisa makan, teriak Zheng Basan dengan penuh semangat. Kalau begitu mari kita pergi ke Jade Greenhouse dan temukan penari cantik tiada taraf. Hong Ming, kita akan makan, bukan mencari pelacur. Nafsu dan lapar adalah teman alami, memiliki makanan enak tanpa wanita cantik adalah sesuatu yang disesali. Kataku, ayo pergi ke taman perbatasan utara. Mereka memiliki sepiring besar daging harum, dan porsinya besar, ini akan lebih dari cukup untuk memuaskan rasa laparmu. Lupakan saja, Zheng Basan, kita bisa makan sampai kenyang di mana saja, tidak seperti kamu. Kurasa kita harus pergi ke Riverman Hall. Maiden Rose, berusia 50 tahun yang mereka miliki di sana, konon tiada taranya. Jiang Tao, kamu suka minum anggur, tapi kami para wanita mungkin tidak menyukainya. Ibu ketiga Guan, apa maksudmu? Kami wanita, kau satu-satunya wanita di sini. Apakah Anda mengatakan bahwa saya bukan seorang wanita? Bukan saja kamu bukan wanita, kamu bahkan bukan manusia. Seluruh kelompok tertawa terbahak-bahak. Kelompok itu tertawa dan bertengkar saat mereka terus berjalan. Mereka belum memutuskan kemana harus pergi, tetapi terlepas dari itu mereka masih menuju ke Long Coiling City. Tiba-tiba, Zhang Tingyu menghentikan langkahnya. Mereka baru saja tiba di dataran berumput kosong, dan hutan kayu pinus merah terang berada di samping. Zhang Tingyu berhenti dan menatap hutan pinus berwarna merah terang. Ekspresinya tegang dan waspada. Zhang Tua, ada apa? Yang lain bertanya setelah melihat tingkah El Hutangya yang aneh. Beberapa dari mereka lebih cepat dari yang lain, dan mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka menatap hutan pinus dengan waspada. Zhang Tingyu berkata, teman-teman di hutan, kami tidak tahu niat kalian jika kalian bersembunyi di hutan. Bisakah kalian keluar untuk mengobrol? Pada akhirnya kita ketahuan juga. Sayang sekali.
saya awalnya berpikir bahwa kita dapat menangani masalah ini dengan lebih mudah. Suara merdu yang indah berbicara. Setelah itu seorang gadis muda muncul dari dalam hutan, itu adalah Zhu Xianyao. Zhang Tingyu tidak santai ketika dia melihat gadis muda Qi Drawing Realm. Dia berkata dengan dingin, bagaimana dengan yang lain? Betapa cerewet, hei, keluarlah, mereka sedang membicarakan kalian. Zhu Xianyao berbalik dan berteriak. 7 orang lagi muncul dari hutan, itu adalah Zhu Chenli, Su Chen, dan yang lainnya. Su Chen, Zhang Tingyu dan yang lainnya berteriak marah saat melihat Su Chen muncul. Ekspresi Zhang Tingyu tenggelam, aku tahu ada yang tidak beres. Su Chen tersenyum, itu tidak ada hubungannya denganku, beberapa orang tidak ingin kamu memiliki manual yang kamu miliki saat ini. Zhang Tingyu melirik Zhu Xianyao, yang berkata, surga Kai Huang adalah milikmu. Zhang Tingyu dengan dingin mendengus, Su Chen memberikannya kepada kami. Tapi aku melihat kalian mencurinya. Zhang Tingyu masih ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Zhong Sisi menyela, alisnya berkedut, jadi bagaimana jika kita melakukannya? Penjelasan hanya diperlukan untuk yang lemah untuk diberikan kepada mereka yang kuat, bukan sebaliknya. Zhang Tingyu memiliki 40 atau 50 orang di sisinya, dan setidaknya 10 dari mereka adalah dari alam pembuka yang atau lebih tinggi. Selain itu, Zhang Tingyu berada di alam gemetar cahaya, dan dia juga memiliki Zhong Sisi dan Zheng Basan, yang keduanya setengah melangkah ke alam gemetar cahaya, bersamanya. Lawan mereka, di sisi lain, terdiri dari Zhu Xianyao, yang berada di alam menggambar Qi, dan Zhu Chenli serta 4 prajurit berpakaian hitam, yang semuanya berada di alam mendidih darah. Hanya Zhu Yanniang yang berada di alam pembukaan yang tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, lawan mereka lemah. Apa perlunya menjelaskan sesuatu kepada orang lemah? Zhong Sisi terlalu malas untuk menjelaskan kesepakatan antara mereka dan Su Chen. Zhu Xianyao juga memikirkan hal yang persis sama. Dia tidak terlalu peduli apakah pihak lain telah mencurinya dari Su Chen atau apakah dia telah memberikannya kepada mereka. Dia hanya peduli pada satu hal. Apakah kalian semua sudah melihat surga Kai Huang? Zhu Xianyao bahkan tidak menunggu lawannya untuk merespon. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, bahkan tidak perlu menjawab. Anda pasti sudah memverifikasi isinya, jadi bagaimana mungkin Anda tidak melihatnya? Kalian semua membawa diri kalian berbeda. Jadi jelas kalian tidak berasal dari klan yang sama. Karena Anda menyelesaikan ini bersama, Anda pasti telah memverifikasinya dengan lebih teliti. Cara termudah untuk menangani situasi ini adalah dengan membunuh kalian semua. Keinginan untuk membunuh berkobar di mata Zhang Tingyu. Gadis kecil, kamu berbicara dengan sangat arogan. Zhu Xianyao berkata dengan acuh. Kamu akan tahu apakah aku sombong atau tidak begitu kamu mencobanya. Menyerang 4 seniman bela diri berpakaian hitam menerkam. Bab 94, Obstruksi. Ketika keempat orang itu mulai menyerang mereka, Zhang Tingyu mencemooh, 4 junior di alam mendidih darah, mengirim lebih banyak orang akan memberi Anda terlalu banyak muka. Yuan Hu, Lai Yi, Xiang Yu, dan Hui, kalian berempat beri mereka pelajaran. Ya, keempat penjaga menyerbu ke depan, bentrok langsung dengan 4 prajurit berpakaian hitam. Kedelapan sosok itu saling menabrak, setelah bertukar beberapa pukulan, keempat penjaga dari klan Zhang dikirim terbang. Dalam pertempuran kekuatan murni ini, klan Zhang telah sepenuhnya dikalahkan. Pada saat yang sama, keempat prajurit berpakaian hitam terus maju, meletakkan tangan mereka di dada keempat penjaga secepat kilat. Meski mereka berusaha mempertahankan diri, pukulan itu tetap mendarat. Darah menyembur dengan liar dari tubuh mereka, membentuk 4 kolom darah di udara. Keempat penjaga jatuh ke tanah secara bersamaan, tidak pernah merangkak kembali ke kaki mereka lagi. Ekspresi Zhang Tingyu berubah. Meskipun dia telah menebak bahwa lawan mereka bukanlah orang yang sederhana, dia masih merasa bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak muka karena betapa cepat bawahannya sendiri jatuh. Serangan keempat prajurit berpakaian hitam berhasil, tetapi mereka terus maju. Jiang Tao mendengus. Sombong, dia melambaikan tangannya, dan penjaga Jiang Clan didorong ke depan. Kali ini, ada 8 dari mereka. Zhu Xianyao tertawa, bukankah seseorang mengatakan bahwa mengirim lebih banyak orang akan membuatku terlalu malu? Sekarang telah menjadi pertarungan 2 lawan 1. Wajah Zhang Tingyu memerah,
Jiang Tao berkata, kata-kata saudara Tingyu belum tentu mewakili pandangan saya. Zhu Xianyao berkata, sayangnya, 2 lawan 1 tidak akan cukup. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, 2 penjaga Jiang Clan dikirim terbang dengan ledakan keras. Ekspresi Jiang Tao sedikit berubah. Syukurlah, Hong Ming berkata pada saat itu, kalian juga pergilah. 8 penjaga lagi menyerbu ke depan, bergabung dengan penjaga Jiang Clan untuk menyerang 4 prajurit berpakaian hitam. Mereka pada dasarnya terlibat dalam pertarungan 4 lawan 1, dan pertarungan perlahan mulai stabil. Orang-orang yang terlibat dalam pertempuran terus-menerus bertukar pukulan. Keempat prajurit klan Zhu menyerang dengan kejam. Meskipun mereka kalah jumlah, mereka terus menyerang, dan semua serangan mereka membawa momentum yang kuat di belakang mereka. Jika pertempuran berlanjut dengan cara ini, kemungkinan keempat prajurit klan Zhu masih akan muncul sebagai pemenang. Dari mana para prajurit ini berasal? Bagaimana mereka begitu kuat? Ibu ketiga Guan tercengang. Para penjaga yang berpartisipasi dalam pertempuran adalah semua elit di klan masing-masing, dan banyak dari mereka adalah penggarap alam mendidih darah lapisan tinggi. Jika mereka masih tidak bisa menang, maka lawan mereka kemungkinan besar memiliki kekuatan yang setidaknya setara dengan alam pembuka yang. Tidak jarang seseorang memiliki kekuatan 1 tingkat lebih tinggi dari basis kultivasi mereka di benua primordial, tetapi itu semua tergantung pada siapa orang itu. Namun, sangat jarang bagi 4 prajurit biasa untuk memiliki kekuatan lompat tingkat seperti ini. Zhang Tingyu juga memahami ini, dan ekspresinya semakin muram. Zheng Basan tampaknya tidak terlalu peduli. Terus, mereka hanyalah 4 prajurit biasa. Penjaga kita bahkan belum terlibat, apalagi kita. Bodoh, apa yang Anda tahu? Zhang Tingyu berkata dengan marah. Lawan kita bukan idiot, karena mereka berani menyerang kita bahkan dengan kerugian jumlah. Mereka pasti punya rencana cadangan. Semuanya, berhati-hatilah, lawan kita pasti telah menyiapkan penyergapan. Zhu Xianyao tertawa. 3 garis keturunan tingkat Raja Iblis dan 3 garis keturunan tingkat tinggi. Saya merasa jauh lebih nyaman sekarang. Jangan khawatir, tidak ada penyergapan di sini. Atau jika ada, hanya ada 1 orang yang menunggumu. Apa? Zhang Tingyu dan yang lainnya tertegun. Zhu Xianyao mengangkat 1 jari. Ya, 1 orang, selama kamu bisa membela diri melawan orang ini, kamu akan bisa bertahan hidup. Begitu dia selesai berbicara, badai tiba-tiba mulai terbentuk. Hembusan angin yang tiba-tiba muncul entah dari mana berputar-putar dengan bergolak, membawa serta tekanan menakutkan yang mengancam akan melenyapkan segalanya. Sebuah jari tiba-tiba keluar dari badai seolah-olah muncul dari kehampaan. Tidak baik, Zhang Tingyu, ibu ketiga Guan, dan yang lainnya berteriak. Jari itu hanya melewati seorang penjaga, tapi kontak singkat itu menyebabkan penjaga itu meledak karena tumbukan angin yang berputar-putar sepertinya menelan dan menghapus darah dan daging penjaga itu, menyebabkan dia menghilang tanpa jejak. Sementara itu, jari terus menekan. Dalam sekejap mata, itu telah mengurangi banyak penjaga menjadi abu terbang. Momentum jari tidak berkurang sedikit pun karena terus bergerak maju. Teriak Zheng Basan sambil mengarahkan tinjunya tepat ke jari. Tinju Zheng Basan telah meratakan ratusan kaki batu pegunungan di Razor Cliff sebelumnya. Rupanya, He Tiehan dari North River menolak untuk menerima kekalahannya di tangan Zheng Basan. Dia telah membawa Demon Face Shield bermata 4 untuk bertarung dengannya. Namun Zheng Basan telah menembus perisai dengan 1 pukulan, membunuhnya dengan segera. Dan ternyata, Zheng Basan hanya menggunakan 30% dari kekuatan penuhnya saat itu. Kali ini, Zheng Basan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia mengaktifkan Sword Rhinoceros Bloodline sampai batasnya, tinju pencapai cakrawala. Pukulan itu langsung ditiadakan. Lengan Zheng Basan retak di tempat yang tak terhitung jumlahnya seperti sepetak tanah kering sebelum meledak menjadi awan daging dan darah kental, dan sosok pegunungannya dikirim terbang. Ayo bergerak, Jiang Tao berteriak. Zhong Sisi menghunus pedangnya. Pedang itu mulai memancarkan cahaya dingin yang membekukan hati siapapun yang melihatnya. Ibu ketiga Guan berputar-putar di udara, cakarnya berkilauan saat mereka menyapu langit. Jiang Tao menyerbu dengan telapak tangannya, serangannya mengirimkan gelombang demi gelombang ki yang deras. Hong Ming mengeluarkan pedangnya, setiap serangan cukup tajam untuk membelah jiwa seseorang dan membakarnya. Namun, hampir seketika, cahaya pedang menghilang, angin telapak tangan berhenti, cakar menghilang,
dan cahaya pedang meredup. Mereka berempat telah menyerang secara bersamaan, dan mereka dikirim terbang dengan cara yang sama. Faktanya, mereka terbang kembali lebih cepat daripada yang bisa mereka lakukan untuk mundur. Sebuah jari, hanya satu jari itu cukup untuk melukai 5 ahli dari 6 klan besar. Namun, serangan jari itu belum berhenti maju. Zhang Tingyu akhirnya bergerak. Telapak tangannya mulai bersinar dengan cahaya hijau giok saat dia menyerang. Gelombang ki hijau giok melonjak ke depan, membawa serta kekuatan asal-usul yang tak ada habisnya, mengganggu tatanan alam semesta. Saat gelombang ki menyapu ke depan, tanah mulai memancarkan warna hijau giok yang serasi. Telapak tangan hijau, saat berhadapan dengan telapak tangan ini, momentum ke depan jari ditekan dan dipadamkan. Zhong Sisi dan yang lainnya jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. "Apakah kalian baik-baik saja?" tanya Zhang Tingyu. "Aku tidak terlalu terluka," kata Zhong Sisi sambil berdiri sambil memegangi dadanya. Selanjutnya, ibu ketiga Guan, Jiang Tao, dan yang lainnya perlahan berdiri. "Zheng Basan, apakah kamu masih hidup?" Zhang Tingyu berteriak. "Tentu saja, aku tidak semudah itu untuk dibunuh," suara serak dan kasar berteriak sebagai jawaban. Zheng Basan berjalan ke arah mereka dengan gaya berjalan berat seperti biasanya. Tapi kali ini lengan kanannya hilang. Meski begitu, Zheng Basan mengabaikannya. Saat dia berjalan ke depan, lengan baru mulai tumbuh dari luka yang berdarah dan robek. Lengannya benar-benar beregenerasi sendiri bahkan sebelum dia mencapai sisi mereka. Zheng Basan buru-buru mundur ke sisi Zhang Tingyu dan berkata, "Orang itu sangat kuat. Satu jari sudah cukup untuk meniadakan upaya gabungan mereka dan bahkan membuat mereka terbang. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Bahkan seseorang di alam gemetar cahaya seharusnya tidak dapat melawan Zhang Tingyu." Seseorang yang juga berada di alam gemetar cahaya, terhenti segera setelah mengalahkan banyak orang. Zhong Sisi berkata, ekspresinya baja, "Mungkinkah itu ahli alam pembakaran roh? Pakar Spirit Burning Realm memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Iblis. Keberadaan kuat yang jarang ditemui." Tanpa diduga, seseorang tiba-tiba muncul hari ini. Zhang Tingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak berada di alam pembakaran roh." "Apa?" Semua orang menatap Zhang Tingyu dengan tak percaya. Zhong Tingyu berkata dengan keyakinan, "Orang itu berada di alam gemetar cahaya." Bab 95, Paman 11. Ada pepatah yang diakui secara universal di seluruh benua primordial, yaitu bahwa meskipun melampaui tingkat kultivasi bukanlah hal yang aneh, melampaui garis keturunan sangatlah jarang. Misalnya, jika garis darah binatang iblis tingkat tinggi adalah referensi standar dan kultivator gambar Ki memiliki tingkat kekuatan 1,5 untuk mendidih darah, 25 untuk pembukaan yang, dan 125 untuk gemetar cahaya, mereka yang memiliki garis darah Raja Iblis akan memiliki kekuatan tingkat 2, 10, 50, dan 250, masing-masing. Mereka yang memiliki garis keturunan Raja Iblis akan memiliki tingkat kekuatan 3, 15, 75, dan 375, sedangkan mereka yang memiliki garis keturunan Kaisar Iblis akan memiliki tingkat kekuatan 4, 20, 100, dan 500. Mereka yang memiliki garis keturunan campuran hanya dianggap satu tingkat lebih rendah. Misalnya, seseorang dengan campuran garis keturunan Kaisar Iblis akan dianggap memiliki garis keturunan Raja Iblis. Tentu saja, ini hanyalah angka dan bukan representasi mutlak dari kekuasaan. Jumlah garis keturunan seseorang terbangun, bakat mereka, dan usaha mereka juga penting. Misalnya, kekuatan Ji Hanyan pada dasarnya setara dengan keberadaan garis darah Kaisar Iblis. Meski begitu, angka-angka ini masih merupakan perkiraan yang berguna yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang berarti. Kesimpulan yang paling penting adalah bahwa seseorang dengan garis darah Kaisar Iblis pada dasarnya dianggap sebagai seluruh basis kultivasi yang kekuatannya lebih tinggi daripada seseorang dengan garis darah binatang iblis tingkat tinggi. Klan Zhu tidak mengirim banyak orang dalam perjalanan ini. Bagi klan Zhu, negara Longsang bukanlah panggung utama. Tidak ada gunanya mengirim terlalu banyak orang, jadi mereka memilih kualitas daripada kuantitas. Mereka hanya mengirim satu ahli sejati, tetapi ahli sejati itu saja sudah cukup untuk menangani semua orang yang hadir. Begitu Zhang Tingyu meneriakkan istilah garis darah Kaisar Iblis,
dan alam gemetar cahaya. Semua orang yang hadir membeku dalam keheranan dan ketakutan. Seorang laki-laki berpakaian hitam, berambut putih berjalan keluar dari hutan. Meskipun rambut putihnya tergerai, wajah pria berpakaian hitam itu adalah pria parubaya, dan wajahnya terlihat biasa-biasa saja. Matanya, bagaimanapun, bersinar secara misterius, memberinya aura misterius yang dalam. Paman 11, Zhu Xianyao berteriak kepada orang itu tetapi tidak membungkuk. Wanita di klan Zhu dihormati, bahkan saat menghadapi Paman 11, dia tidak perlu menundukkan kepalanya. Maaf merepotkanmu, Paman 11, bunuh mereka semua. Kalian, amankan perimeter. Jangan biarkan satupun dari mereka kabur. Beberapa kalimat terakhirnya diarahkan pada 4 prajurit berpakaian hitam. Para prajurit melompat beraksi, masing-masing berdiri di sudut. Meskipun mereka hanya berada di alam mendidih darah, mereka memiliki garis darah Kaisar Iblis Klan Zhu, menyebabkan kekuatan sejati mereka kira-kira setara dengan seseorang di alam pembuka yang. Ekspresi Zhang Tingyu berubah drastis. Tetap tenang, kita bisa membicarakan semuanya. Kami bersedia bersumpah. Zhu Xianyao berkata dengan tenang. Orang mati lebih baik menyimpan rahasia. Serang. Paman 11 bergerak maju secepat kilat. Dalam sekejap, dia muncul di samping salah satu penjaga dan meraih kepala penjaga, menghancurkan kepalanya dalam sekejap. Dia kemudian muncul kembali di samping penjaga lain. Dalam kepanikan, penjaga mencoba mengangkat tangannya untuk memblokir serangan, tapi gerakannya lambat seperti siput dibandingkan lawannya. Dia menyaksikan tangan Paman 11 menembus dadanya seperti sedang mengiris tahu lembut sebelum muncul kembali sambil memegang sesuatu. Kemudian, dia merasakan sakit luar biasa. Kegelapan mulai mengaburkan pandangannya. Paman 11 dengan sembarangan mengeluarkan jantung dan kemudian menyerbu ke arah orang berikutnya. Dia tidak memiliki tekanan berarti, tetapi yang menggantikannya adalah kecepatan iblis dan serangan yang sangat ganas. Saat dia akan menghancurkan kepala penjaga ketiga, Zhang Tingyu bergerak lagi. Dia menyerang dengan telapak tangannya, lampu hijau mulai bersinar, dan semak duri mulai berkerumun dari bumi. Verdanwood Palem, Tangling Brambles Hands, Bloodline Klan Zhang adalah spirit abis Tridemon. Ada jurang di timur laut yang disebut Spirit Abis, tempat di mana banyak obat asal tumbuh secara alami. Selama pemerintahan kaisar penerus dari dinasti ilahi terkemuka, seorang Tridemon muncul di dalam jurang dan mulai memonopoli ramuan obat, mencegah orang lain masuk. Selama 80 tahun, tidak ada yang bisa mencapai jurang maut. Akhirnya, Kepala Wild Abyss City, Zhang Chenghan, memanggil orang-orang berbakat dan pemberani. Dia mengumpulkan 36 pakar pembuka yang 300 sarjana asal Qi, dan hampir 3.000 prajurit artileri sebelum berangkat ke Spirit Abyss. Setelah 3 hari pertempuran sengit dan berdarah, mereka akhirnya mengalahkan Tridemon. Zhang Chenghan memperoleh garis darah Tridemon. Tridemon cocok untuk pengendalian massa. Serangan Zhang Tingyu saat ini menimbulkan cahaya hijau di tanah, menyebabkan onak menyembur keluar saat mereka menggeliat dan melingkar. Puluhan ribu cabang melesat ke arah Paman 11, mengikatnya sepenuhnya di dalam sangkar cabang. Ini adalah langkahnya yang paling kuat. Meski begitu, Zhang Tingyue berteriak, "Tolong aku. Aku tidak akan bisa mengikatnya terlalu lama." Zheng Basan melolong, menyerang ke depan, dan melompat ke udara. Tubuhnya yang besar dan seperti gunung terbang ke depan, cahaya kemasan mulai menyelimuti tubuhnya di bawah sinar bulan, dan duri ganas mulai muncul dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti landak. Armor emas bermata dua, garis darah pedang badak bisa menghasilkan baju besi berduri. Tidak hanya kemampuan bertahannya yang sangat kuat, tapi juga bisa melukai lawan. Tinju kanannya menyerang lagi. Tinju pencapai cakrawala. Hanya kali ini, sebuah tanduk besar menonjol dari tinjunya. Tanduk emas, Tuan Tombak. Tombak adalah tinju dan tinju adalah tombak. Tinju itu menyerang Paman 11. Secara bersamaan, Zhong Sisi menyerang dengan pedangnya. Meskipun pedangnya sudah patah, ujung 3 inci masih tersisa. Saat dia menusukkan pedangnya, ujung pedang tak berbentuk melesat keluar dari pedangnya. Baginya, apakah pedangnya patah tidak penting. Apa yang dia kembangkan bukanlah pedang tetapi ujung pedang. Pedang difraksi fajar, cahaya pedang berisi maksud pedang yang menyerang orang lain. Selain itu, darah mulai menyembur dari pergelangan tangan kirinya. Darah segar menggumpal dan kemudian berubah menjadi klon darah.
Ini adalah Bloodline Origin skill klan Blue Driver Beast. Saat darah terus mengalir, Blood Clone demi Blood Clone terbentuk, dan dalam sekejap mata, ada 6 dari mereka. Mereka juga mulai membentuk ujung pedang, dan mereka menusukkannya ke Paman 11. Momentum mereka datang dengan mantap, membentuk lautan pedang. Formasi Laut 7 Bintang, kemampuan unik Blue Driver Beast Clan adalah membuat formasi hanya dari 1 orang. Saat ketiganya menyerang, Jiang Tao, ibu ketiga Guan, dan Hong Ming juga bergabung. Kekuatan mereka agak lebih lemah dari 3 lainnya, tetapi mereka juga ahli dari klan mereka. Jadi jaraknya tidak terlalu besar. Ketika mereka habis-habisan, ki di sekitar mereka mulai bergolak. Seluruh medan perang langsung dibanjiri oleh gelombang kejut yang kuat, memaksa Zhu Xianyao dan para pengamat lainnya mundur. Saat dihadapkan pada tampilan kekuatan yang menakutkan ini, Paman 11 hanya tertawa dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuatku tetap terikat? Dia mengangkat lengannya, dengan suara sobek yang keras yang terdengar seolah-olah langit sedang dirobek. Sebuah lubang tiba-tiba muncul di dalam kandang duri yang berputar-putar di sekelilingnya. Paman 11 melompat keluar, hanya untuk bertemu dengan tinju pencapai cakrawala Zheng Basan. Dia mendorong telapak tangannya keluar, membanting ke telapak tangan Zheng Basan dan menyebabkan Zheng Basan terbang ke udara sekali lagi. Dia kembali secepat dia datang. Saat dia terbang mundur, golden armor di tubuhnya mulai pecah, larut menjadi bintang. Paman 11 sudah kabur dari kandang. Namun, dia sekarang dikelilingi oleh lautan pedang, yang memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Dalam hal pertahanan, Zhong Sisi tidak bisa dibandingkan dengan Zheng Basan, tetapi dalam hal kemampuan ofensif, tidak ada yang lebih baik darinya. 7 bintang berkumpul bersama, masing-masing ujung pedang memancarkan niat membunuh yang menyesakkan. Zhong Sisi sudah membayangkan adegan keberadaan yang tak terbayangkan kuat dengan garis darah Kaisar Iblis jatuh ke pedangnya, dan dia gemetar dalam harapan dan kegembiraan. Namun, sesaat kemudian, gelombang merah tiba-tiba muncul dari tubuh Paman 11. Di bawah gelombang merah ini, mereka bisa melihat gambar rubah darah besar yang menggeliat saat mulai muncul ke permukaan. Memusnahkan semuanya, cahaya pedang hancur. Zhong Sisi terbang mundur sambil memuntahkan seteguk darah segar. Selanjutnya, ibu ketiga Guan, Hong Ming, dan Jiang Tao juga dikirim terbang satu persatu oleh Red Tide yang tak terbendung itu. Pasang merah, rubah darah, itu adalah garis keturunan Kaisar Iblis Lihat. Anda berasal dari klan Horizontal Mountain Zoo. Zhang Tingyu berteriak. Apa yang kamu lakukan di sini di negeri Longsang? Kamu terlalu banyak bicara. Paman 11 melambaikan tangannya, dan rubah darah melolong panjang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a